wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di pagi hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah membaca buku atau menonton film atau drama atau karya seperti lukisan? Bisa tunjuk tangan. Oke, baik. Untuk mengawali materi ini, Ibu akan menampilkan cuplikan film, yaitu film Laskar Pelangi. Oke, bisa ditonton terlebih dahulu ya anak-anak. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Ayo, terus lagi. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nanti mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Oke, dari cuplikan film tadi, coba anak-anak beri tanggapan ya mengenai film tadi. Boleh ditulis di selembar kertas. Oke, silahkan. Oke, baik. Coba Sari bacakan tanggapanmu mengenai film tadi ya. Oke, bagus Sari. Selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh teks ulasan. Ini masih menyangkut film tadi ya. Coba anak-anak perhatikan dulu. Contohnya seperti itu, contoh teks ulasan. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pengertian teks ulasan. Teks ulasan itu adalah suatu teks yang berisi tentang ulasan, tanggapan, pemaparan, dan juga penilaian terhadap suatu karya. Teks ulasan itu sama dengan resensi juga. Dan dalam mengulas itu, pengulas harus berpikir secara kritis agar teks ulasannya itu baik. Jadi intinya itu, teks ulasan itu berisi tentang penilaian seseorang terhadap suatu karya. Bisa buku, bisa juga film, ataupun karya yang lain. Oke, teks ulasan itu sendiri itu mempunyai fungsi, diantaranya menambah wawasan dan juga pengetahuan, melatih berpikir kritis, dan juga bisa melatih kemampuan menulis.
Jadi ada 3 fungsi teks ulasan itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isinya. Itu ada 3. Yang pertama teks ulasan informatif, yang kedua teks ulasan deskriptif, dan yang ketiga teks ulasan kritis. Untuk teks ulasan informatif itu berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya itu. Kemudian yang kedua, teks ulasan deskriptif itu berisi penjelasan mendetail pada bagian suatu karya itu. Dan yang ketiga yaitu teks ulasan kritis, berisi kritik terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Jadi jenis-jenisnya itu ada 3 ya. Yang pertama tadi teks ulasan informatif, yang kedua teks ulasan deskriptif, dan yang ketiga teks ulasan kritis. Oke, dari pengertian serta jenis-jenis teks ulasan tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke maksud atau arti penting dari teks ulasan itu. Maksud atau arti penting teks ulasan itu berisi tentang ulasan suatu karya yang di dalamnya itu terdapat opini atau pendapat seseorang. Tentunya seseorang yang sudah membaca karya tersebut. Bisa dari buku, bisa dari menonton film atau drama atau karya yang lainnya. Tentunya di dalam teks ulasan itu terdapat saran dan juga kelebihan serta kekurangan karya tersebut. Oke, selanjutnya Ibu lanjut ke kelebihan dan juga kekurangan dalam teks ulasan. Kelebihannya itu bisa membantu pembaca lain dalam memahami isi bacaan. Yang kedua, itu bisa memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya tersebut. Dan dari teks ulasan itu bisa mempengaruhi pembaca lain itu untuk membeli karya itu. Misal membeli buku atau bisa juga seperti film, mengunduh film itu juga bisa. Dan di balik kelebihan tentunya itu ada kekurangan. Kekurangannya itu teks ulasan itu kan tentang pendapat atau penilaian seseorang. Jadi sifatnya itu lebih bersifat ke opini dan juga bersifat pribadi. Jadi tergantung pandangan orang yang mengulas suatu karya itu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Apabila ada yang belum paham atau masih bingung bisa ditanyakan. Oke, baik, apabila tidak ada, Ibu akan tutup materi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.